Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem pulang, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangun. Malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya, "Dari Mesir kupanggil anakku." Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf di Mesir dalam mimpi. Kata malaikat itu, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergilah mereka ke tanah Israel. Tetapi setelah mendengar bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, Yusuf takut ke sana. Setelah dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah Injil Tuhan. Saudari dan saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, pernahkah kita merasa seperti sedang berjalan di arah yang tidak seharusnya dan penuh kejutan yang tidak kita harapkan? Padahal kita tahu tujuan akhirnya. Kita akhirnya hidup dalam kecemasan karena jalan yang kita tempuh ternyata melelahkan. Itulah yang dialami Yusuf, Maria, dan bayi Yesus dalam perikop yang kita baca dan dengarkan hari ini. Seharusnya kerelaan mereka untuk ambil bagian dalam sejarah keselamatan membawa mereka kepada kemudahan. Tetapi kehendak Tuhan ternyata membutuhkan pengorbanan. Jalan yang mereka lalui ternyata tidak lurus seperti yang dibayangkan. Ada pelarian ke Mesir, hidup dalam ketakutan dan kecemasan, dan keputusan untuk tinggal di Nazaret. Tetapi dalam semua itu, ada satu hal yang pasti. Tuhan yang menuliskan tujuan, juga yang memberikan perlindungan dan arah untuk setiap langkah. Mari kita kontemplasikan. Setelah orang-orang Majus pulang, malaikat Tuhan muncul kepada Yusuf dalam mimpi. "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir." Bayangkan suasananya. Malam hari, gelap, dan Yusuf harus membuat keputusan cepat. Tidak ada waktu untuk berpikir lama. Tidak ada kesempatan untuk minta pertimbangan keluarga atau berkonsultasi dengan orang lain. Hanya kepercayaan pada suara yang didengar dalam mimpi. Pelarian ke Mesir bukanlah pilihan yang mudah. Ini mengajarkan kita, kadang-kadang Tuhan membimbing kita ke tempat yang tidak kita harapkan. Bahkan tempat
yang pernah menjadi sumber penderitaan untuk melindungi kita dan menyelesaikan rencananya. Ketakutan adalah wajar, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan yang mengirimkan ketakutan itu juga yang akan memberikan jalan keluar. Akan tetapi seringkali kita juga merasa sudah mencapai tujuan, tapi ada hal yang membuat kita ragu. Kita berpikir ini seharusnya jalannya. Tapi Tuhan berkata, belum, ada jalan yang lebih baik. Yusuf tidak menentang atau mempertanyakan. Ia mengikuti arah. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan bukan hanya mengikuti rencana kita sendiri, tapi juga mau mendengarkan dan mengikuti arah Tuhan, meskipun itu berbeda dari harapan kita. Jalan yang tampak acak atau tidak masuk akal ternyata adalah bagian dari rencana yang sudah ditetapkan sebelum dunia ada. Ini mengingatkan kita bahwa hidup kita tidaklah sia-sia. Setiap langkah yang kita ambil dengan mengikuti Tuhan, bahkan yang tampak tidak penting atau yang tersulit sekalipun, adalah bagian dari cerita yang indah yang Dia tulis untuk kita. Kita mungkin tidak selalu memahami jalan yang kita lalui, tetapi kita bisa yakin bahwa Tuhan yang pegang kemudi adalah Tuhan yang pegang kendali, karena mengetahui pasti tujuan akhirnya. Jadi, ketika kita sedang dalam perjalanan yang sulit, ketika kita merasa hilang, ingatlah, Tuhan berbicara. Kadang dalam suara yang lembut dan lirih, kadang dalam mimpi, tetapi selalu untuk membimbing kita ke tempat yang Dia rencanakan. Percayalah, karena jalan kita adalah jalan yang telah Tuhan tulis, dan Dia akan membawa kita sampai ke tujuan akhir yang indah. Selamat berefleksi. Tuhan memberkati.